Di Masjid Madinah hari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat yang berada di depannya, "Bagaimana pendapat kalian jika kalian dapat berganti-ganti pakaian di pagi dan sore hari? Makanan yang dihidangkan kepada kalian juga berganti-ganti. Kalian juga bisa menghiasi rumah kalian seperti kalian menghiasi Ka'bah." Kemudian para sahabat pun menjawab, "Kami ingin hal itu dapat terjadi, wahai Rasulullah. Kami ingin hidup makmur. Sesungguhnya hal itu pasti terjadi, tetapi keimanan kalian di hari ini lebih baik daripada keimanan kalian di hari itu," kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang sebenarnya dilihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kemudian kata-kata indah itu terucap dari lisannya? Pakaian, makanan, keimanan, apakah hubungan di antaranya? Mari kita cermati suatu kejadian ini. Kejadian yang diperankan oleh seorang sahabat yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan baginda pun mencintainya. Bahaya Islam ketika pertama kali turun secara sembunyi-sembunyi disambut tanpa keraguan sedikit pun oleh sahabat Utsman bin Mas'un radhiyallahu anhu. Beliau adalah salah satu sahabat yang pernah hijrah ke Habasyah, sekarang Afrika, karena didera berbagai siksaan oleh pemuka kafir Quraisy yang menyebabkan ia dan sahabat-sahabat seperjuangannya tidak bisa bergerak bebas di siang hari dan tidak bisa tidur nyenyak di malam hari. Melihat penderitaan yang bertubi, berangsur-angsur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Di sana mereka dapat beribadah dengan tenang. Hingga pada suatu hari, Utsman bin Mas'un memasuki sebuah masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ketika itu sedang duduk di dalamnya. Melihat betapa kondisi Utsman bin Mas'un radhiyallahu anhu, hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersentuh. Beberapa sahabat bahkan meneteskan air mata. Apa sebenarnya yang mereka lihat dari Utsman bin Mas'un sehingga sampai meneteskan air mata? Lihatlah, Ibnu Mas'un itu. Ia mengenakan pakaian lusuh dan penuh sobekan yang ditambal dengan jahitan dari kulit unta. Ia berjalan dengan wajah kezuhudan dan langkah tenang memasuki masjid. Pakaian yang penuh sobekan itu sama sekali tidak membuatnya malu terhadap sahabat lain. Ia juga tidak mengharap pujian dan perhatian dari manusia seorang pun. Sahabat Utsman mengenakan pakaian ketakwaan yang tidak kesat mata oleh manusia, namun mendapat perhatian sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridhonya. Kesederhanaannya dapat menumbuhkan perasaan iman pada pelakunya. Harta benda yang tidak ditampakkan itu ampuh untuk meniadakan kesombongan. Kesombongan hanya membuat hidup pelakunya menjadi tidak tenang. Inilah suatu hal yang menciptakan kedamaian di kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Mereka tidak memandang dunia sebagai kehidupan dan bahkan cenderung meninggalkan kenikmatan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semua kenikmatannya di dunia juga di surga kelak. Semoga Allah memberimu rahmat, wahai Abu Sa'id. Kamu tinggalkan dunia sebelum kamu menikmatinya dan sebelum dunia memperdayamu, ujar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melepas kepergiannya menuju kehidupan kekal dan abadi. Beliau mencium kening Ibnu Mas'un hingga keningnya basah oleh air mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang suci dan harum. Utsman bin Mas'un radhiyallahu anhu, engkau adalah sosok teladan kesederhanaan. Engkau membuat kami malu karena kami selalu menyingkirkan kesederhanaan demi kehormatan di mata sahabat kami. Jika saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulia itu melihat kami, apakah kesannya kira-kira akan beliau katakan? Wer hört unsere Gebete und schickt uns die Hilfe?